Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, Alhamdulillah ya kembali lagi di video hari ini bersama saya Sally Hanifah. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai kriteria normal dan tidak normal. Nah, bagaimana sih kriteria dari normal dan tidak normal ini? Oke, next ya. Normal di sini artinya adalah menunjuk pada standar, rata-rata, atau terjadi pada kebanyakan orang. Nah, batasan ini merupakan konsep statistik, yaitu dikatakan normal bila tingkah laku sama dengan tingkah kebanyakan orang. Nah, sedangkan tidak normal atau yang kita sebut juga sebagai abnormal artinya jauh dari atau menyimpang dari standar. Nah, ada pandangan berdasarkan kebanyakan orang. Misalkan saja ketika masa mengamuk bisa diklasifikasikan sebagai sesuatu yang normal. Tapi jika anak keterbelakangan mental, kemudian anak yang sangat pandai, berbakat, kreatif, ini bisa dianggap sebagai sesuatu yang tidak normal atau abnormal. Kenapa demikian? Karena hal ini didasarkan pada perilaku kebanyakan orang. Kemudian di sini ada pendapat dari Papalia dan Feldman. Papalia dan Feldman mengemukakan bahwa ada persamaan dan perbedaan seorang anak. Nah, hal ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu yang pertama adalah faktor normatif, di mana faktor normatif ini merupakan kejadian biologis dan lingkungan yang secara umum mempengaruhi kebanyakan atau sebagian besar masyarakat. Sedangkan yang kedua yaitu ada faktor non-normatif. Faktor ini merupakan kejadian yang tidak biasa, yang memberikan hal luar biasa dalam kehidupan seorang individu. Nah, karena dampaknya ini akan mengganggu urutan yang sudah diperkirakan akan muncul dalam lingkungan kehidupan. Oke, next. Yang selanjutnya, di sini ada 3 pandangan tentang normal dan tidak normal. Di antaranya yang pertama yaitu model medis atau medical model. Nah, model ini itu mengemukakan bahwa kelainan psikologis seperti juga penyakit fisik hidup dan menetap dalam diri anak dan merupakan hasil dari proses fisiologis atau intrasikis. Nah, menurut model medis ini bahwasanya kenormalan atau ketidaknormalan itu ditentukan atas kelainan yang diderita oleh anak berupa fisik maupun psikis yang terjadi pada anak. Kemudian yang kedua adalah penyimpangan dari rata-rata. Model ini melihat bahwa perilaku atau perasaan yang berbeda dari rata-rata adalah sesuatu yang abnormal. Dilihat dari berapa besar penyimpangan perilaku dibandingkan dengan rata-rata kelompoknya. Kemudian pandangan yang ketiga yaitu penyimpangan dari yang ideal. Pendekatan ini tidak melihat abnormalitas sebagai seberapa menyimpang dari rata-rata sehat seseorang. Namun, pendekatan ini mencoba menentukan kepribadian ideal yang sehat dan menentukan bahwa penyimpangan dari hal-hal yang ideal inilah yang disebut dengan abnormal. Jadi pandangan ini menentukan bahwa normal itu sesuatu yang ideal, sedangkan sesuatu yang tidak normal itu adalah hal-hal yang menyimpang dari keidealan yang diciptakan. Oke, next, yaitu mengenai kriteria normal dan tidak normal. Kriteria normal diantaranya yang pertama memiliki perasaan yang wajar, artinya memiliki perasaan yang wajar dan tidak berlebihan. Kemudian yang kedua, memiliki tujuan hidup yang realistis. Jelas ya, mereka seseorang itu dikatakan normal ketika mereka memiliki tujuan hidup yang realistis. Kemudian yang ketiga, memiliki keadaan mental yang sehat. Yang keempat, memiliki hubungan yang efektif dengan kenyataan yang ada. Yang selanjutnya yaitu kepribadian yang terintegrasi dan konsisten. Jadi kepribadiannya itu cenderung terintegrasi dan tidak cepat berubah-ubah. Yang selanjutnya yaitu mampu mengolah dan menerima pengalamannya dengan sikap yang luas. Yang selanjutnya yaitu memiliki pengetahuan diri yang cukup, antara lain bisa menghayati motif-motif hidupnya dalam situasi kesadaran. Sedangkan kriteria tidak normal, diantaranya yang pertama yaitu adanya penyimpangan dari norma statik.
Kemudian yang kedua, mentalnya itu tergolong tidak sehat. Kemudian yang ketiga, penyimpangan dari norma sosial pada masyarakat. Dan yang terakhir adalah perilaku maladaptif. Nah, perilaku ini biasanya ditunjukkan pada reaksi yang tidak sesuai dengan rangsangan. Misalkan saja seperti dimulai dari penghindaran atau bahkan melukai dirinya sendiri. Next. Nah, untuk yang selanjutnya, kriteria anak-anak yang normal biasanya dicirikan dengan anak yang sehat jasmani dan rohani. Untuk yang pertama yaitu tentang ciri-ciri anak sehat jasmani. Di antaranya, aktif melakukan kegiatan fisik seperti berolahraga. Jadi mereka itu secara rutin melakukan kegiatan yang menggerakkan anggota tubuh mereka. Mereka akan aktif melakukan kegiatan fisik seperti berolahraga. Di sini seperti halnya bersepeda, berlari, atau juga berenang. Kemudian yang kedua, adanya pertumbuhan yang baik. Contoh dari pertumbuhan yang baik, misalkan yaitu penambahan berat badan atau juga mungkin penambahan tinggi badan yang sesuai dengan usia mereka. Yang ketiga, di sini ada tampilan fisik yang sehat. Contoh dari tampilan fisik yang sehat ini yaitu meliputi misalkan saja seseorang itu memiliki kulit yang sehat, yaitu tidak terlalu kering mungkin, kemudian tidak merah atau tidak berbentol, itu sudah termasuk ke dalam tampilan fisik yang sehat. Nah, next. Untuk yang selanjutnya yaitu ciri-ciri anak sehat rohani. Di sini ciri-ciri anak yang memiliki kesehatan rohani antara lain, yang pertama yaitu memiliki emosi yang stabil, di mana mereka itu biasanya bertingkah secara sopan dan baik, kemudian emosinya stabil dan jarang terlihat sedih. Kemudian yang kedua, ceria dan percaya diri. Biasanya anak-anak itu menunjukkan perilaku keceriaan mereka dan selalu bertingkah percaya diri. Mereka itu terlihat jarang mengalami kesedihan. Kemudian yang ketiga yaitu mudah bergaul dan belajar, di mana yang pertama mudah bergaul itu dimaksudkan ketika mereka bergaul dengan orang-orang di sekitar, yaitu mereka tidak menghindari sosial yang terjadi, bahkan mereka akan sangat mudah berbaur dengan lingkungan yang ada. Sedangkan mudah belajar dapat didefinisikan ketika mereka itu bisa berkonsentrasi dengan baik. Itu artinya mereka mudah dalam melakukan belajar. Di sini ada pendapat dari Miles dan Wolf tentang ciri perkembangan non-normatif. Nah, perkembangan non-normatif ini adalah perkembangan yang tidak sesuai dengan standar atau norma yang ada. Mas dan Wolf berpendapat bahwa ciri perkembangan ini dapat dilihat dari adanya pola perilaku, kemudian kognitif, dan emosional yang diperlihatkan oleh anak. Beberapa pola tersebut berhubungan dengan satu atau lebih dari 3 ciri menonjol berikut. Yang pertama, anak itu menunjukkan gejala kesedihan atau distres. Gejala ini misalkan saja ketakutan atau kesedihan yang dialami oleh mereka. Yang kedua, perilaku anak menunjukkan adanya tingkat disabilitas tertentu. Nah, disabilitas ini menunjukkan gangguan pada fisiknya mungkin, atau kognitif, atau bahkan emosional yang ada pada diri anak. Kemudian yang ketiga, tingkat distres atau disabilitas tersebut menimbulkan resiko penderitaan atau ancaman yang lebih jauh. Misalkan saja sampai terjadi sakit ataupun kematian. Lanjut tentang klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Nah, di sini ada beberapa klasifikasi ABK. Yang pertama yaitu gangguan autis. Nah, gangguan autis ini merupakan gangguan yang terjadi pada perkembangan interaksi anak, kemudian komunikasi, dan muncul perilaku berulang yang tidak memiliki tujuan. Kemudian yang kedua, ada gangguan Asperger. Gangguan Asperger ini sebenarnya mirip ya dengan gangguan autis, tapi Asperger ini tergolong pada autisme ringan, di mana anak-anak ini biasanya cenderung tidak berekspresi, kemudian tidak peka dan terjadi gangguan motorik.
Yang ketiga, ada gangguan attention atau hyperactive disorder atau ADHD. Gangguan ini biasanya ditandai adanya kurang kemampuan mengontrol perilaku dengan munculnya perilaku yang hiperaktif atau impulsif yang tidak bisa ditahan. Yang selanjutnya yaitu gangguan menentang. Nah, gangguan menentang ini biasanya perilakunya itu suka mendebat atau menentang norma atau nasihat yang diberikan oleh orang dewasa. Kemudian perilaku menentangnya ini biasanya disertai agresivitas fisik yang ditimbulkan oleh mereka. Kemudian ada gangguan komunikasi. Nah, gangguan ini biasanya terjadi pada perkembangan bicara atau bahasa anak. Yang selanjutnya ada gangguan keterampilan motorik. Gangguan ini itu ditandai dengan tidak bisanya beraktivitas motorik sesuai dengan perkembangan usianya. Dan yang terakhir yaitu gangguan belajar, di mana gangguan belajar ini merupakan gangguan pada hal membaca, menulis, atau mungkin dalam hal matematika. Biasanya mereka itu memiliki intelijensi yang sesuai dengan rata-rata, tapi mereka itu lebih cenderung mengalami kesulitan dalam belajar. Yang selanjutnya yaitu mengenai identifikasi penanganan anak non-normatif. Di antaranya dapat dilakukan melalui hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah wawancara. Nah, wawancara ini biasanya menunjukkan identifikasi untuk mendapatkan data yang diajukan kepada anak yang bersangkutan, orang tua, pengasuh, atau mungkin juga orang lain di sekitar yang bermakna bagi anak tersebut. Identifikasi yang selanjutnya yaitu melalui kuesioner. Tetapi mereka itu bertemu secara bersama-sama dengan terapis dan tujuannya adalah memecahkan permasalahan dari mereka. Kemudian yang terakhir yaitu dengan fisioterapi. Nah, fisioterapi ini anak-anak dengan kelainan memerlukan perbaikan fungsi anggota tubuh, maka akan dirujuk pada terapis untuk memperbaiki kemampuan mereka. Nah, baik, demikian penyampaian materi tentang kriteria normal dan tidak normal. Semoga teman-teman paham dan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.